adalah sebuah situ yang bernama Cisanti yang terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Keberadaan situ ini begitu penting bagi kehidupan jutaan warga di Jawa Barat. Situ Cisanti, selain sebagai objek wisata, di tempat ini pula terdapat titik nol dari Sungai Citarum yang diberi nama Hulu Sungai Citarum. Hulu Sungai Citarum merupakan sumber air kehidupan bagi masyarakat banyak. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari ikuti perjalanan saya. Dahulu, situ ini dibangun pada tahun 2001. Awalnya masih berupa rawa-rawa, hingga akhirnya dibangun oleh pihak perhutani. Bersama Mang Atep, juru pelihara area situ Cisanti, saya ditemani berjalan-jalan untuk melihat keindahan situ Cisanti. Mang Atep mungkin bisa menjelaskan kepada saya tentang sejarah awal dibangunnya situ Cisanti ini. Ya, mohon. Situ Cisanti kapungkurna ya terawa ningnya janten kapungkurna berbentuk rawa terus dibangun tahun 2000 hiji nya. Di tahun 2000 hiji kange nampung tina 7 cai liang. Dengan lokasi tepat di bawah kaki Gunung Wayang ini, terdapat juga 7 mata air yang mengalir ke Sungai Citarum. Dan sumber mata air ini pun terkenal dengan nama Hulu Sungai Citarum. Ini kenapa mata air ini diyakini kalau ini tuh hulu dari Sungai Citarum? Nah, dalam kisah ini diyakini oleh orang-orang pengikut itu karena dulunya sejarahnya Pajajaran itu kan Eyang Prabu Siliwangi. Nah, wanginya itu kan sampai sekarang. Nah, ini ada petilasan putrinya, diyakini oleh orang-orang yang datang ke sini ini karena mungkin orang tua bilang leluhur kita itu adalah meninggalkan jejak yang wangi dan patut dicontoh, diikuti oleh pengikutnya. Terdapat pula sebuah petilasan milik Eyang Dipati Ukur di kawasan ini. Dahulu, beliau adalah seorang wedana dan juga seorang pemimpin besar di tahun 1628. Nah, terus Mang, apa misi dari Eyang Dipati Ukur datang ke tempat ini? Dia itu menyusuri rajanya tidak ada di tempatnya di Pajajaran. Beredar juga cerita misteri yang menyelimuti kawasan situ Cisanti ini. Di atas situ terdapat 2 buah pohon besar yang dianggap keramat. Masyarakat biasa menyebut dengan sebutan Kiara Jegang. Pohon ini menyatu di bagian atas dan membentuk seperti sebuah gapura. Saya penasaran, ada cerita apa di balik kekokohan Kiara Jegang ini? Iya Pak Ujang, saya pernah mendengar tentang Kiara Jegang. Iya, mungkin Pak Ujang bisa menceritakan kepada saya, ya apa Kiara Jegang itu? Nah, upami bade lebat ka dieu teh, bade jaroh ka rumah teh, ngawitan jalanna ka dieu kasebat kaca-kaca ieu teh. Kalah uluk salam heula ngawitan ti dieu dugi ka jaroh ka ditu teh. Nu kasebat Eyang Jaga Pamuka Lawang ieu. Konon, siapapun yang merusak pohon ini kelak akan mendapatkan bahaya. Benarkah cerita tersebut? Malah mah dina kulit nage upami diganggu, iya bakalan janten matak bahaya. Upami di tanah kulitna disimpan dina cai umum ke bakal nyati bahaya teh sieuna kasalingkuhan teh anu margi dinya ketat dijagina teh kengeng dianggo teu parurubuh gitu neng. Ieu teh saresna. Cerita lain datang dari salah seorang saksi mata, Bapak Ade Sopian, yang mengaku pernah melihat penampakan sosok ular di dalam situ Cisanti. Oh, dulu itu waktunya sekitar jam 10-an lah. Siang. Ya. Ya, ambil itu lalapan dari sini. Nah, saya melihat itu di sana dekat ya belokan sana itu. Kan di sana ada kayu, seperti kayu lah. Saya loncat ke sana gitu ke dalam situ ini. Nah, ternyata lama kelamaan kayaknya ini yang semacam kayu itu yang lapuk itu maju gitu. Oh, ini katanya orang-orang
kalau di sini mah banyak ular besar-besar tapi di dalam katanya. Kalau orang Sunda mah ini menyebutnya ular nahun gitu lah. Dia besar paling 70 cm lah diameternya. Rupanya hitam. Tapi ininya pakai selendang gitu. Ininya ya, ininya putih, yang ini mah merah sampai di sini. Saya masih penasaran dengan semua cerita yang beredar di situ Cisanti ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Sofi, kita ini sudah ada di pinggiran. Diselimuti rasa ingin tahu saya yang begitu besar, saya pun mengajak Sofi, rekan indigo saya, untuk mendeteksi lokasi ini. Ada. Dari sebelah mana? Tempatnya di depan kita. Di depan kita. Apa yang Sofi lihat? Sofi pun mencoba mengajak saya untuk berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Kita yang saya tunjuk itu ada kerbau. Kerbau? Iya, cuman kepalanya aja yang kelihatan. Dia bertanduk, tapi yang sebelah kanannya tanduknya seperti yang mau lepas gitu. Kayak ngegantung. Di sini tuh sebuah perkampungan. Perkampungan? Iya. Dan tadi tuh yang di sebelah pohon itu tuh kayak gerbangnya lagi. Ini perkampungan gaib atau dulunya ini sebuah perkampungan? Iya, perkampungan gaib. Perkampungan gaib. Dan di sini juga mungkin bisa disebut perkampungannya jin. Perkampungan jin. Iya, dan itu tuh berbentuknya ular. Dan dia juga di sini yang ada seperti rumah-rumah terbentuk dari kayu itu yang berisikan wanita dan pria. Dan itu juga sebagai perwujudan ular, dan di sini tuh ularnya berwarna hitam. Apakah si ular itu suka menampakkan pada warga yang ada di sini? Suka. Dan dia tuh ular hitam, tapi mempunyai ciri juga. Ciri seperti apa? Di lehernya seperti ada kayak kalung gitu, cuma warna putih. Terus ciri yang lainnya? Di ciri yang lainnya matanya merah, agak keijo-ijoan juga bersinar. Besar. Diameternya seperti apa? Kalau ini sih yang rajanya ya, ini tuh pria. Apakah ular rajanya itu yang selalu menampakkan pada warga-warga di sini? Iya, ular rajanya. Jadi dia tuh menampakkan kalau mereka tuh ada dan ingin dianggap. Dan dia juga menitip pesan, katanya dijaga dengan baik wilayah ini. Wilayah ini punya nama ular tersebut? Dia tidak menyebutkan nama, hanya dia mengasih tahu dia pangeran. Iya, Sof, kemarin saya sempat dibawa ke Kiara Jegang ya. Katanya di sana ada penjaganya, namanya Eyang Pamukalawang ya. Iya. Mungkin Sofi bisa berkomunikasi dengan Eyang tersebut? Tadi juga sempat berkomunikasi, cuman beliau tidak mau datang ke sini. Tadi katanya emang betul dia penjaga lawang, istilahnya kayak pintunya lagi. Dan sempat merhatiin. Oh, ada beliau. Merhatiin. Tapi dia tidak merasa terganggu. Tidak. Beliau juga mengatakan beliau tidak suka sama manusia yang merusak alam, terutama seperti pepohonan. Ya, Sof, kemarin juga saya datang ke petilasan di Pati Ukur di area sini ya. Mungkin Sofi bisa menceritakan apa yang di Pati Ukur dulu lakukan di tempat ini, Sof? Di Pati Ukur di sini tuh dia hanya berkunjung saja, dan dia juga seperti mencari tempat lagi untuk persembunyian karena kekalahannya oleh bangsa Belanda. Dan di Pati Ukur ini beliau adalah seorang tokoh masyarakat Sunda. Dan di sini juga beliau tidak hanya sendiri, beliau juga bersama masyarakat Sunda lainnya. Jadi tempat bersembunyinya itu di sini. Terus ada hubungannya tidak di Pati Ukur dengan hulu Sungai Citarum, Sof? Ada hubungannya juga sih, cuman pas sebelum sungai ini ada gitu. Hubungannya itu apa, Sof? Hubungannya hanya di Pati Ukur ini pernah melewati daerah sini aja, area sini aja. Kita coba masuk ya. Pendeteksian pun dilanjutkan ke area hulu Sungai Citarum. Iya, sebelah mana nih, Sof? Kira-kira. Ya. Sebelah sini? Iya. Ada seekor singa. Iya. Kenapa singa itu ada di tempat itu, Sof? Katanya di sini juga dia ikut ngejagain hulu ini. Siapa yang memerintahkan singa itu ada di tempat ini? Tidak ada yang memerintahkan, cuman dia ingin aja diam di sini.
Kita coba cari yang lainnya, Sof ya. Ya. Sebelah mana lagi, Sof? Sebelah sini. Nah, Sof, kita sudah di hulu sungai Citarum ya. Ada sosok apa saja nih di tempat ini, Sof? Tadi pertama yang mengalihkan pandangan di sebelah kayu itu. Nah, di kayu itu sosok wanita yang memakai baju kebaya. Warnanya warna agak kemerah-merahan yang ada berbunga-bunga. Terus zaman dulu banget sih ini di rambutnya digelung. Sanggul. Ya. Dan memakai seperti sasak di sini. Beliau punya nama? Ditanyain dulu. Boleh. Beliau menyebutkan, panggil saja beliau dengan sebutan Ibu Dewi. Apakah beliau yang menemukan hulu sungai Citarum itu pertama kalinya? Iya, bisa dibilang beliau. Oh, beliau yang menemukannya. Iya. Dan dia juga di sini juga posisinya dia sedang kayak seperti emok lagi ya kalau bahasa Sundanya, sambil nembang seperti nyanyi lagu-lagu Sunda. Ya, Sof, tadi Sofi bilang Ibu Dewi itu sedang bersenandung ya. Iya. Sofi mungkin bisa mengikuti beliau sedang menyanyikan lagu apa? Bisa. Nada-nadanya aja paling ya. Seperti kayak saya dengar seperti lagu Sunda ya? Iya, seperti lagu Sunda. Cuman Sundanya Sunda lebih ke Sunda zaman dulu bahasanya. Dari lagu itu apakah ada pesan tertentu sampai Ibu Dewi itu menyenandungkan lagu itu? Katanya orang pelihara iya alam. Jangan pelihara alam iya, ini. ngajuk-juk tuh jadi kayak seperti berjalan lagi gitu, berjalan melalui apa? Semak-semak. Kenapa? Katanya seperti jangan terlalu dipikirkan dalam duniawi. Istilahnya gitu bisa diintikan, jangan terlalu memikirkan duniawi. Pikirkan juga seperti perilaku kita, sikap kita harus bagaimana, harus seperti alam ini, seperti air ini bersih gitu. Saatnya saya dan Kang Ridwan untuk melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Anda bisa berkomunikasi dengan kami. Anda dengan siapa ini? Sosok Anda seperti apa? Kau nanyakan wujud kau lah. Kami yakin anjen bisa ningali. Iya, saya. Di sisi lain, rekan kami, Kang Rahmat, mencoba menggambarkan sosok gaib Anda ke sudah dalam lama tempat media ini? kanvas. Anda tahu bagaimana awalnya hulu sungai Citarum ditemukan? Di tempat karuhun anjen di dia teh. Sahawai karuhun bangsa manusia anu tiasa disebatkeun ku anjeun sahawai kinten. Kesana yang dipati ukur. Siapa lagi selain beliau? Ayo ge kesana yang bonang. Eyang Bonang sareng Eyang Dipati Ukur teh aya di zamana di tempat ieu kintena di Nararaga naon? Aya di tempat Kerajaan Pajajaran. Ada keperluan apa mereka datang ke tempat ini? Tugas apa sampai mereka datang ke tempat ini? Raja mah. Siapa rajanya itu? Siliwangi. Waktu Dipati Ukur sama Eyang Bonang itu datang ke sini, apakah hulu sungai Citarum itu sudah ditemukan? Sudah. Saya melihat setiap peziarah yang akan datang ke petilasan Dipati Ukur itu harus datang ke hulu sungai Citarum. Mengapa seperti itu? Sabab baheulana eta tempat mandi
Anda tahu siapa yang menemukan hulu Sungai Citarum pertama kali? Saya pernah mendengar di situ itu ada sosok ular besar yang sering menampakkan pada warga. Anda tahu itu sosok siapa? Ular. Oh, anjeun nu disebutkan sosok orai eta gitunya. Gitu. Naon maksud tujuan anak anjeun sok nembongan ka sakur jalma nu di dieu? Maksudna naon? Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Kemana anjeun? Tiba-tiba makhluk ini memberontak dan menyerang salah satu kru kami. Tiba-tiba mediator kehilangan kendali dan sekarang sedang coba disadarkan oleh Kang Ridwan. Dia tadi sedang Dengan sigap, Kang Ridwan menetralisir mediator. Ini yang Mas Rahmat ini lukis sosok seperti apa nih, Mas? Iya. Seekor ular ya. Ular? Mas Rahmat bisa menjelaskan ini sosoknya laki-laki atau perempuan? Ini laki-laki. Laki-laki. Apakah sosok ini yang suka? Yang suka ada di situ itu bukan, Mas? Di situ. Iya. Di situ. Iya. Yang suka muncul di situ. Tadi waktu di saat ini. Stipar, tarik nafas. Tarik nafas. Tadi waktu Mas Rahmat sedang melukis, Mas Rahmat seperti ini ya, merasa kayak kemasukan sosok beliau, iya. Mas Rahmat mungkin bisa lebih menjelaskan sosoknya seperti apa? Ciri-cirinya lebih detail. Ular. Ular dengan kerbau ular. Kerbaunya ular. Ke atas manusia. Besarnya sebesar apa tuh, Mas? Sangat besar. Ya Allah. Kembali, kami menyiapkan satu mediator lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rahmat pun mencoba untuk kembali mewujudkan sosok gaib ke dalam kanvasnya. Bisa menceritakan kepada saya tentang bagaimana awal mulanya situ Cisanti itu? Cisanti mah Yunan jelema. Dulunya tempat apa ini? Sebelum dibikin situ? Ciracai, yo mah. Oh, hulu. Ada berapa mata air di tempat ini? Oh, banyak. Ada berapa itu? Dikaramatkeun. Maksud dikaramatkeun teh kudu dijaga, kudu diriksa. Yen ieu teh sumber kahirupan, omat ulah nepikeun ka diruksa. Panjang ka ditu mangfaatna teh. Anda tahu dulu kalau Eyang di Pati Ukur pernah datang ke tempat ini? Kungsi. Apa yang beliau lakukan di tempat ini? Napak tilas menang wangsit meren walau alam. Anda tahu tentang Kiara Jegang? Ya eta mah. Anda ingat kumahanya. Bagaimana ceritanya? Saupami tina paningal Cai Jinu di luhur, anjeun teu sorangan. Dina 5 meter 7 meter satu kangen anjeun, saha eta mangrupakeun hiji sasatoan? Si Belang. Oh, si Belang teh naon diperjelas deui. Bangsa jin we. Teman Anda, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba, satu mediator lain kehilangan kendali. Dia berusaha menyerang Kang Ridwan. Belang itu? Iya, barat anjeun teh. Baik. Belang. Ada berapa teman? Berapa sih satu? Kang Don, jagaan tempat saya, Kang Don, punten. Keadaan semakin tak terkendali. Dua mediator lain juga sudah tidak sadarkan diri. Mereka terus menyerang Kang Ridwan. Kenapa 3 orang datang? Kang Don. Tenang ya, kami datang ke sini baik-baik. Kami hanya ingin mencari tahu tentang tempat ini. Anjeun saha sok? Anjeun saha? Lepaskan ieu, semua lepas.
Kang. Ikut. Kang. Kang, ini tuh yang dibawa sama kakek tadi ya? Jadi yang apa? Yang akan bilang tadi 7 meter di belakang Anda itu. Harimau-harimau ini ada di sekitaran tempat ini atau di area situ? hanya satu yang wujudnya itu seperti harimau dari mediator tadi yang berjaket kulit coklat, hanya itu saja. Nampaknya Kang Rahmat masih belum sepenuhnya sadar. Dia masih berinteraksi dengan makhluk yang sedang dilukisnya. Kaulah. Oh, itu sosok Anda. Itu saya lihat di belakangnya kayak ada sosok binatang. Itu binatang apa? Harimau. Ini pelihara dari Aki ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Sebelum apa nih, Kang? Istighfar aja itu teh syahadat. Kang Ridwan berusaha untuk memunculkan fenomena gaib di depan kamera. Itu nanti yang mengandalkan sosok kakek-kakek. Tadi jadi. Lampu, cepat lampu. Tiba-tiba mati, cepat. Cepat. Gak berekam ya. Coba Kang, punya Kang. Nyalakan Kang. Kang Fahmi. Sini Kang Fahmi. Kang Fahmi cepat Kang Fahmi. Tuh ada. Aduh sayang, begitu datang mati Kang. Iya, tadi tiba-tiba lampunya sebelum kronologisnya angin berhembus kencang sekali. Terus tidak lama kemudian lampu mati ya Kang ya. Terus tiba-tiba seperti ada cahaya dari atas memecahkan gelas. Dan kita ada sesuatu yang terlempar. Iya, terlempar. Itu seperti kayak tembaga ya, bentuk. Belum saya lihat itu apa ya. Saya sih melihatnya kayak seperti apa ya? Silakan diambil. Iya, awas ya, ada banyak pecahan kacanya ya. Boleh ya, saya pegang ya. Ini ada pecahan kacanya sini. Boleh. Ini seperti kalau zaman dahulu ini dari secara al-batin gitu ya. Kita berhadap memohon untuk dibukakan ini fungsinya apa. Ini sepertinya kayak sebuah ini untuk ya. pembakaran kemenyan kayaknya ini. Pembakaran. Untuk pembakaran kemenyan, dan kalau ini setelah coba saya lihat dari mungkin sulit saya jelaskan, ini seperti orang yang lagi nyepah gitu. Yang pakai sirih Untuk itu. betul. Telah coba kami dapatkan dari dalam makom yang ada di sebelah hulu Sungai Citarum. Mungkin bisa dilihat ada 4 buah. Ini yang paling besar, tampaknya seperti alat untuk pembakaran ya. Iya, seperti aromaterapi juga bisa, mungkin aromaterapi zaman dahulu. Terus ada juga ini saya tidak tahu ini untuk apa. Terus ada juga ini yang tadi Kang Ridwan bilang mungkin untuk alat-alat zaman dulu mereka menyepah. Dan ini Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta ini dengan segala keindahannya dan juga menciptakan segala sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita menjaga dan melestarikan segala ciptaannya. Adalah sebuah situ yang bernama Cisanti yang terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Keberadaan situ ini
begitu penting bagi kehidupan jutaan warga di Jawa Barat. Situ Cisanti, selain sebagai objek wisata, di tempat ini pula terdapat titik nol dari Sungai Citarum yang diberi nama Hulu Sungai Citarum. Hulu Sungai Citarum merupakan sumber air kehidupan bagi masyarakat banyak. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari ikuti perjalanan saya. Dahulu, situ ini dibangun pada tahun 2001. Awalnya masih berupa rawa-rawa, hingga akhirnya dibangun oleh pihak perhutani. Bersama Mang Atep, juru pelihara area Situ Cisanti, saya ditemani berjalan-jalan untuk melihat keindahan Situ Cisanti. Mang Atep mungkin bisa menjelaskan kepada saya tentang sejarah awal dibangunnya Situ Cisanti ini. Ya, mohon. Situ Cisanti kapungkurna ya terawa ningnya janten kapungkurna berbentuk rawa terus dibangun tahun 2000 hiji nya. Di tahun 2000 hiji kange nampung tina 7 cai liang. Dengan lokasi tepat di bawah kaki Gunung Wayang ini, terdapat juga 7 mata air yang mengalir ke Sungai Citarum. Dan sumber mata air ini pun terkenal dengan nama Hulu Sungai Citarum. Ini kenapa mata air ini diyakini kalau ini tuh hulu dari Sungai Citarum? Nah, dalam kisah ini diyakini oleh orang-orang pengikut itu karena dulunya sejarahnya Pajajaran itu kan Eyang Prabu Siliwangi. Wanginya itu kan sampai sekarang. Nah, ini ada petilasan putrinya, diyakini oleh orang-orang yang datang ke sini ini karena mungkin orang tua bilang leluhur kita itu adalah meninggalkan jejak yang wangi dan patut dicontoh diikuti oleh pengikutnya. Terdapat pula sebuah petilasan milik Eyang Dipati Ukur di kawasan ini. Dahulu, beliau adalah seorang wedana dan juga seorang pemimpin besar di tahun 1628. Nah, terus Mang, apa misi dari Eyang Dipati Ukur datang ke tempat ini? Dia itu menyusuri rajanya tidak ada di tempatnya di Pajajaran. Beredar juga cerita misteri yang menyelimuti kawasan Situ Cisanti ini. Di atas situ terdapat 2 buah pohon besar yang dianggap keramat. Masyarakat biasa menyebut dengan sebutan Kiara Jegang. Pohon ini menyatu di bagian atas dan membentuk seperti sebuah gapura. Saya penasaran, ada cerita apa di balik kekokohan Kiara Jegang ini? Iya Pak Ujang, saya pernah mendengar tentang Kiara Jegang. Iya, mungkin Pak Ujang bisa menceritakan kepada saya, ya apa Kiara Jegang itu? Nah, upami bade lebat ka dieu teh, bade jaroh ka rumah teh, ngawitan jalana ka dieu kasebat kaca-kaca ieu teh. Kalah uluk salam heula ngawitan di dieu dugi ka jaroh ka itu teh. Nu kasebat Eyang Jag Pamuka Lawang ieu. Konon, siapapun yang merusak pohon ini kelak akan mendapatkan bahaya. Benarkah cerita tersebut? Malah madina kulit nage upami diganggu, iya bakal janten matak bahaya. Upami di sana kulitna disimpan dina cai umum ke bakal nyati bahaya teh sieuna kasalingkuhan teh anu margi dinya ketat dijagina teh kengeng dianggo teu parurubuh gitu neng. Itu salasana. Cerita lain datang dari salah seorang saksi mata, Bapak Ade Sopian, yang mengaku pernah melihat penampakan sosok ular di dalam Situ Cisanti. Oh, dulu itu waktunya sekitar jam 10-an lah. Siang. Ya. Ya, ambil itu lalapan dari sini. Nah, saya menjadi itu di sana dekat ya belokan sana itu. Kan di sana ada kayu, seperti kayu lah. Saya loncat ke sana gitu ke dalam situ ini. Ah, ternyata lama kelamaan kayaknya ini yang semacam kayu itu yang lapuk itu maju. Gitu. Oh, ini katanya orang-orang kalau di sini mah banyak ular besar-besar tapi di dalam katanya. Kalau orang Sunda mah ini menyebutnya ular nahun gitu ya. Dia besar paling lah
70 cm lah diameternya. Rupanya hitam, tapi ininya pakai selendang gitu. Ininya ya, ininya putih, yang ini merah sampai di sini. Saya masih penasaran dengan semua cerita yang beredar di situ Cisanti ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Sofi, kita ini sudah ada di pinggiran. Diselimuti rasa ingin tahu saya yang begitu besar, saya pun mengajak Sofi, rekan indigo saya, untuk mendeteksi lokasi ini. Ada. Dari sebelah mana? Tepatnya di depan kita. Di depan kita. Apa yang Sofi lihat? Sofi pun mencoba mengajak saya untuk berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Kita yang saya tunjuk itu ada kerbau. Kerbau? Iya, cuman kepalanya aja yang kelihatan. Dia bertanduk, tapi yang sebelah kanannya tanduknya seperti yang mau lepas gitu. Kayak ngegantung. Di sini tuh sebuah perkampungan. Perkampungan? Iya. Dan tadi tuh yang di sebelah pohon itu tuh kayak gerbangnya lagi. Ini perkampungan gaib atau dulunya ini sebuah perkampungan? Iya, perkampungan gaib. Perkampungan gaib. Dan di sini juga mungkin bisa disebut perkampungannya jin. Perkampungan jin. Iya, dan itu tuh berbentuknya ular. Dan dia juga di sini yang ada seperti rumah-rumah terbentuk dari kayu itu yang berisikan wanita dan pria. Dan itu juga sebagai perwujudan ular, dan di sini tuh ularnya berwarna hitam. Apakah si ular itu suka menampakkan pada warga yang ada di sini? Suka. Dan dia tuh ular hitam, tapi mempunyai ciri juga. Ciri seperti apa? Di lehernya seperti ada kayak kalung gitu, cuma warna putih. Terus ciri yang lainnya? Di ciri yang lainnya matanya merah, agak keijo-ijoan juga, bersinar. Besar. Diameternya seperti apa? Kalau ini sih yang rajanya ya, ini tuh pria. Apakah ular rajanya itu yang selalu menampakkan pada warga-warga di sini? Iya, ular rajanya. Jadi dia tuh menampakkan kalau mereka tuh ada dan ingin dianggap. Dan dia juga menitip pesan, katanya dijaga dengan baik wilayah ini. Wilayah ini punya nama ular tersebut? Dia tidak menyebutkan nama, hanya dia mengasih tahu dia pangeran. Iya, Sof, kemarin saya sempat dibawa ke Kiara Jegang ya. Katanya di sana ada penjaganya, namanya Eyang Pamukalawang ya. Iya. Mungkin Sofi bisa berkomunikasi dengan Eyang tersebut? Tadi juga sempat berkomunikasi, cuman beliau tidak mau datang ke sini. Tadi katanya emang betul dia penjaga lawang, istilahnya kayak pintunya lagi. Dan sempat merhatiin. Oh, ada beliau. Merhatiin. Tapi dia tidak merasa terganggu? Tidak. Beliau juga mengatakan beliau tidak suka sama manusia yang merusak alam, terutama seperti pepohonan. Ya, Sof, kemarin juga saya datang ke petilasan di Pati Ukur di area sini ya. Mungkin Sofi bisa menceritakan apa yang di Pati Ukur dulu lakukan di tempat ini, Sof? Di Pati Ukur di sini tuh dia hanya berkunjung saja, dan dia juga seperti mencari tempat lagi untuk persembunyian karena kekalahannya oleh bangsa Belanda. Dan di Pati Ukur ini beliau adalah seorang tokoh masyarakat Sunda. Dan di sini juga beliau tidak hanya sendiri, beliau juga bersama masyarakat Sunda lainnya. Jadi tempat bersembunyinya itu di sini. Terus ada hubungannya tidak di Pati Ukur dengan hulu Sungai Citarum, Sof? Ada hubungannya juga sih, cuman pas sebelum sungai ini ada gitu. Hubungannya itu apa, Sof? Hubungannya hanya di Pati Ukur ini pernah melewati daerah sini aja, area sini aja. Kita coba masuk ya. Pendeteksian pun dilanjutkan ke area hulu Sungai Citarum. Iya, sebelah mana nih, Sof? Kira-kira. Ya. Sebelah sini? Iya. Ada seekor singa. Iya. Kenapa singa itu ada di tempat itu, Sof? Katanya di sini juga dia ikut ngejagain hulu ini. Siapa yang memerintahkan singa itu ada di tempat ini? Tidak ada yang memerintahkan, cuman dia ingin aja diam di sini. Kita coba cari yang lainnya, Sof ya. Sebelah mana lagi, Sof? Sebelah sini.
Nah, Sof, kita sudah di hulu sungai Citarum ya. Ada sosok apa saja nih di tempat ini, Sof? Tadi pertama yang mengalihkan pandangan di sebelah kayu itu. Nah, di kayu itu sosok wanita yang memakai baju kebaya. Warnanya warna agak kemerah-merahan yang ada berbunga-bunga. Terus zaman dulu banget sih ini di rambutnya digelung. Sanggul. Ya. Dan memakai seperti sasak di sini. Beliau punya nama? Ditanyain dulu. Boleh. Beliau menyebutkan, panggil saja beliau dengan sebutan Ibu Dewi. Apakah beliau yang menemukan hulu sungai Citarum itu pertama kalinya? Iya, bisa dibilang beliau. Oh, beliau yang menemukannya. Iya. Dan dia juga di sini juga posisinya dia sedang kayak seperti emok lagi ya kalau bahasa Sundanya, sambil nembang seperti nyanyi lagu-lagu Sunda. Ya, Sof, tadi Sofi bilang Ibu Dewi itu sedang bersenandung ya. Iya. Sofi mungkin bisa mengikuti beliau sedang menyanyikan lagu apa? Bisa. Nada-nadanya aja paling ya. Seperti kayak saya dengar seperti lagu Sunda ya? Iya, seperti lagu Sunda. Cuman Sundanya Sunda lebih ke Sunda zaman dulu bahasanya. Dari lagu itu apakah ada pesan tertentu sampai Ibu Dewi itu menyenandungkan lagu itu? Katanya orang pelihara iya alam. Jangan pelihara alam ya, ini. ngajuk tuh jadi kayak seperti berjalan lagi gitu, berjalan melalui apa? Semak-semak. Kenapa? Katanya seperti jangan terlalu dipikirkan dalam duniawi. Istilahnya gitu bisa diintikan, jangan terlalu memikirkan duniawi. Pikirkan juga seperti perilaku kita, sikap kita harus bagaimana, seperti harus seperti alam ini, seperti air ini bersih gitu. Saatnya saya dan Kang Ridwan untuk melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Anda bisa berkomunikasi dengan kami. Anda dengan siapa ini? Sosok Anda seperti apa? Kau nanyakan wujud kau lah. Kami yakin anjen bisa ningali. Iya, saya. Di sisi lain, rekan kami, Kang Rahmat, mencoba menggambarkan sosok gaib ke dalam media kanvas. Anda tahu bagaimana awalnya hulu sungai Citarum ditemukan? Tempat karuhun anjeun di dieu teh. Sahawai karuhun bangsa manusia anu tiasa disebatkeun ku anjeun sahawai kitu. Kersana eyang dipati ukur. Siapa lagi selain beliau? Ayo ge kersana eyang bonang. Eyang bonang sareng eyang dipati ukur teh aya di zamana di tempat ieu kintena dina raraga naon? Aya di tempat Kerajaan Pajajaran. Ada keperluan apa mereka datang ke tempat ini? Tugas apa sampai mereka datang ke tempat ini? Raja mah. Siapa rajanya itu? Siliwangi.